Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Hari ini kita akan menyelami salah satu figur paling kompleks dan kontroversial di abad ke-20, Mao Zedong. Betul sekali. Di satu sisi, dia itu dipuja sebagai matahari merah, penyatuan Cina, akhir dari abad penghinaan. Tapi di sisi lain, kebijakannya disebut bertanggung jawab atas puluhan juta kematian. Nah, itu dia paradoksnya. Jadi gimana ceritanya seorang anak petani dari pedalaman bisa jadi pemimpin absolut yang membentuk Cina modern? Kita akan telusuri perjalanannya secara kronologis, dari pemberontakan masa kecilnya sampai warisannya hari ini. Mari kita bedah. Oke, semua dimulai di sebuah desa bernama Shaosan. Sumber-sumber kita melukiskan gambaran masa kecil Mao yang penuh konflik ya. Ada ayahnya, Mao Yichang, yang katanya sangat disiplin, keras. Bahkan sering memukulnya ya. Lalu ada ibunya, Wen Qimei, seorang budius yang soleh, yang sering jadi penengah gitu. Yang menarik di sini adalah bagaimana konflik domestik ini, konflik di meja makan ini, sepertinya membentuk pandangan dunianya. Sangat. Sumber-sumber menyebutkan salah satu pemberontakan pertamanya itu menolak perjodohan dengan Lu Yixiu. Waktu itu umurnya baru 14 tahun. Tunggu, menolak perjodohan di usia 14 tahun? Kedengarannya kayak pemberontakan remaja biasa. Awalnya iya, tapi ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah deklarasi perang pertamanya terhadap sistem patriarki Konfusianisme. Dia benci sekali sama tradisi lama. Dan kebencian ini kan akan kembali lagi puluhan tahun kemudian. Secara dahsyat. Benar sekali. Dan sumber juga bilang, alih-alih baca teks Konfusianisme yang dipaksakan ayahnya, dia malah lebih suka novel-novel kepahlawanan kayak Batas Air dan Kisah Tiga Kerajaan. Nah, ini cetak biru strategisnya. Konsep perang rakyat, taktik gerilya, itu akarnya dari bacaan masa kecilnya ini. Dia juga terobsesi dengan tokoh-tokoh kayak George Washington, Napoleon. Ini menunjukkan ambisinya. Dari awal itu bukan main-main. Momen krusialnya terjadi saat dia kerja jadi asisten pustakawan di Universitas Peking. Di sana, di bawah bimbingan para pendiri Partai Komunis Cina, dia pertama kali terpapar Marxisme. Ya, di bawah lidah Zhao. Dan disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Kenapa? Karena dia nggak menelan mentah-mentah Marxisme versi Soviet kan? Dia melakukan sesuatu yang disebut sinifikasi. Apa sih artinya ini? Ini inovasi ideologis terbesarnya Mao. Gini, Marxisme-Leninisme ortodoks itu bilang revolusi harus dipimpin oleh kaum buruh kota, kaum proletariat. Oke. Mao yang tumbuh di desa, dia membaliknya. Menurut dia, di Cina, kekuatan revolusioner sejati itu ya kaum tani, bukan buruh pabrik. Jadi dia kayak meretas ideologinya gitu ya. Dia lihat manualnya bilang A, tapi kondisi di Cina B, jadi dia ubah aturannya. Tepat. Dari situlah lahir dua konsep kuncinya. Pertama, garis massa atau mass line. Caranya, ambil keluhan petani, bungkus dalam ideologi, lalu pakai untuk mobilisasi. Pinter sekali. Kedua, strategi militer mengepung kota dari pedesaan. Dia bangun basis kekuatan di desa-desa, bukan di pusat industri. Dan strategi ini terbukti ampuh. Puncaknya adalah Long March atau Mars Panjang tahun 1934. Propaganda partai kan menggambarkannya sebagai epik kepahlawanan. Tapi kenyataannya? Kenyataannya, itu adalah sebuah kekalahan strategis. Nyaris hancur. Tentara Merah itu kehilangan hampir 90% pasukannya saat melarikan diri dari kejaran kaum nasionalis KMT. 90%. Loh, lalu bagaimana bencana sebesar itu bisa diubah jadi mitos pendiri? Nah, ini kejeniusan politik Mao. Di tengah perjalanan pada konferensi Zuni, dia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia menyalahkan para pemimpin pro-Soviet dan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya penyelamat revolusi. Jadi dia mengubah narasi kekalahan jadi sebuah ujian kepahlawanan? Betul. Selama periode Yan'an, dia semakin memantapkan posisinya sebagai paus ideologis partai. Lewat apa? Lewat kampanye rektifikasi. Itu semacam pembersihan intelektual untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Oke, jadi setelah memenangkan Perang Saudara dan mendirikan Republik Rakyat China tahun 1949, ambisi Mao jadi
tak terbatas. Dia meluncurkan lompatan jauh ke depan. Sebuah program yang bisa dibilang gila untuk mengubah Cina dari negara agraris jadi raksasa industri secara harfiah dalam semalam. Gimana caranya? Ini yang saya tidak habis pikir. Ini manifestasi dari keyakinan voluntarisme Mao bahwa kemauan manusia bisa mengatasi keterbatasan material. Targetnya, melampaui produksi baja Inggris dalam 15 tahun. Caranya, dengan memerintahkan jutaan petani membangun tungku halaman belakang untuk melebur besi. Iya, betul. Bayangkan, Anda petani disuruh melebur peralatan pertanian, wajan, bahkan gagang pintu. Hasilnya pasti jutaan ton logam tak berguna, kan? Sementara itu, para petani dikelompokkan dalam komune rakyat. Kepemilikan pribadi dihapus semua. Bencana ini diperparah oleh tekanan politik. Pejabat lokal karena takut melaporkan angka panen yang digelembungkan secara fantastis. Ini yang disebut panen Sputnik. Oh, jadi mereka bohong soal hasil panen? Bohong besar. Berdasarkan laporan palsu ini, negara mengambil paksa jatah gandum dari petani, padahal surplusnya nggak ada. Akibatnya adalah kelaparan besar Cina. Angka-angka dari sumber kita ini mengerikan sekali. Diperkirakan 15-55 juta orang tewas. Buku Tombstone karya Yang Jisheng mencatat detail yang brutal. Ada kanibalisme, orang dikubur hidup-hidup karena mencuri makanan. Dan yang paling parah, Mao sendiri sadar akan adanya kelaparan ini, tapi dia menolak mengubah kebijakannya. Tunggu, dia tahu tapi tidak berbuat apa-apa. Bukan cuma tidak berbuat apa-apa. Di konferensi Luxian 1959, ketika Jenderal Peng Dehuai mengkritik kebijakan ini, Mao malah membersihkannya dan meluncurkan kampanye baru untuk membungkam para kritikus. Ini menunjukkan pengabaian total terhadap nyawa manusia demi obsesi ideologis. Setelah kegagalan lompatan jauh ke depan, posisi Mao kan sedikit melemah ya. Tokoh yang lebih pragmatis kayak Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping mulai memperbaiki ekonomi. Betul. Tapi Mao merasa tersingkir. Dia khawatir China akan jadi kapitalis terselubung kayak Uni Soviet. Jadi, dia melancarkan manuver terakhirnya yang paling merusak. Revolusi kebudayaan. Ini pada dasarnya kudeta dari atas kan? Tepat. Mao menggunakan kaum muda yang dikenal sebagai pengawal merah untuk menyerang partainya sendiri. Dengan slogan memberontak itu dibenarkan, dia menciptakan kekacauan total untuk merebut kembali kekuasaan absolut. Dan target utamanya adalah rival politiknya seperti Liu Shaoqi. Ya, Liu Shaoqi yang akhirnya meninggal tanpa perawatan medis. Tapi dampaknya lebih luas. Ada kehancuran warisan budaya China. Kuil, buku kuno, artefak, semua dihancurkan untuk menghapus 4 hal lama. Sistem pendidikan juga lumpuh total. Menciptakan apa yang disebut generasi yang hilang. Jutaan orang dianiaya dan ratusan ribu tewas. Sebuah tragedi yang luar biasa. Mao akhirnya meninggal pada tahun 1976. Jadi, pertanyaan besarnya, bagaimana Cina modern memandang sosok ini setelah semua itu? Nah, negara secara resmi menilainya dengan formula dari Deng Xiaoping. 70% baik, 30% buruk. 70% baik. Iya, ini adalah keputusan politik yang pragmatis. Kalau citra Mao dijatuhkan sepenuhnya, sama saja meruntuhkan legitimasi Partai Komunis itu sendiri kan. Jadi di sekolah dia diajarkan sebagai pahlawan pemersatu bangsa. Sementara bencana seperti kelaparan besar itu, Sering disamarkan, dibilang 3 tahun bencana alam. Jadi seolah-olah salah cuaca, bukan salah kebijakan. dan pengaruhnya masih terlihat sampai sekarang, di bawah kepemimpinan Xi Jinping misalnya. Tentu saja, Xi Jinping sering menggunakan retorika dan teknik Maois, seperti kampanye anti korupsi yang juga berfungsi sebagai pembersihan politik, pemusatan kekuasaan pada satu figur inti. Tapi ada bedanya kan? Ada perbedaan mendasar. Mao memobilisasi massa untuk menghancurkan birokrasi, sementara Xi menggunakan teknologi dan pengawasan massal untuk memperkuat kontrol partai atas massa. Jadi, warisan Mao itu bukan cuma sejarah, tapi perangkat politik yang terus diperbarui. Wow! Dari pemberontak anti-tradisi, arsitek negara, sampai pemicu bencana kemanusiaan. Mao Zedong ini benar-benar sebuah paradoks. Dia menyatukan China, tapi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Sumber-sumber kita menunjukkan bahwa dia memandang manusia
bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana untuk mencapai sebuah keagungan besar yang abstrak. Mungkin pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah warisan ideologi yang mengorbankan individu demi tujuan kolektif ini benar-benar telah berakhir, atau hanya berganti bentuk di dunia modern? Sebuah pemikiran yang berat untuk menutup diskusi kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.